Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Setelah kita kemarin membuat video review tentang Xiaomi TV terbaru 43 in yang sudah Google TV. Nah, di hari ini kita akan komparasikan dengan yang seukuran dengan 43 in, yaitu SAP 42 in. Nah, untuk SAP-nya sendiri ini dia juga sudah Google TV, dan dari segi fiturnya memang mirip-mirip. Cuman dari segi gambar nanti kita akan komparasi, dari segi desain juga, dan ya semuanya lah plus minusnya dari beberapa produk ini. Oke, sebelum lanjut dulu, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, hal pertama yang ingin saya compare dari kedua TV ini adalah dari sisi desain. Kalau kita lihat sekilas memang kelihatannya yang Xiaomi lebih pendek ya, padahal ini efek dari kakinya. Jadi kakinya SAP ini lebih tinggi. Cuman yang menarik buat saya yang ada di SAP ini adalah kakinya itu terbuat dari besi. Nah, kakinya sendiri dari besi, sedangkan untuk yang Xiaomi ini masih dari plastik. Jadi secara dari SAP ini lebih kokoh dan dia lebih nggak mudah roboh ya. Kalau Xiaomi agak ngeri kalau misalnya kesenggol kita jalan kemudian kebentur kayak gitu, lebih mudah roboh ya. Kalau yang SAP ini lebih kokoh lah karena kakinya besi, pastinya juga lebih berat. Kemudian dari segi bezelnya, kalau yang Xiaomi ini udah bezel-less, nah udah tipis, udah kekinian lah. Nah, entah kenapa ini si SAP ini dari tahun lalu belum mau move on dari desain yang frame tebel ini, atau mungkin karena dia mikirnya ini ukuran nggak terlalu besar, jadi misalnya dikasih frame tebel juga masih nggak ngaruh gitu. Padahal kalau misalnya semakin kecil innya, framenya semakin tebel, itu malah kelihatan semakin kecil layarnya. Kecuali kalau ukuran TV besar, framenya tebel itu nggak terlalu kelihatan gitu. Oke, kalau dari segi bahannya sendiri, yang SAP ini ban belakangnya dia masih dari plastik. Nah, kalau yang SAP dari plastik ya. Nah, sedangkan untuk yang Xiaomi ini dari metal atau dari besi. Nah, jadi memang lebih dari durabilitas lebih kuat yang dari besi ya. Cuman gini, kalau misalnya yang dari besi, misalnya kita nonton lama, intensitas nonton TV-nya kita itu terlalu tinggi, maka di sini tuh akan kerasa sedikit hangat atau sedikit panas. Nah, sedangkan yang plastik dia aman-aman aja, adem-adem aja gitu. Itu plus minusnya. Sekarang dari kelengkapan port, kita bahas yang mana dulu nih? Yang SAP, oke. Yang SAP sebelah sini. Dari kelengkapan portnya sendiri, untuk yang SAP cukup lengkap. Di sini ada antena, kemudian ada USB. USB-nya ada dua ya, satu di sini sama satunya lagi di belakang. Dan ada port HDMI 3 yang salah satunya juga sudah support ARC, ada jack 3,5, masih ada port RCA dan ada port LAN. Cuman di sini absen port digital audio output ya. Untuk yang Xiaomi sendiri ini juga tergolong lengkap, USB ada 2, HDMI ada 2, jack 3,5, kemudian RCA dan port LAN. Kalau dari plusnya itu lebih plus yang SAP ya, karena HDMI-nya dia ada 3, sedangkan untuk yang Xiaomi cuman 2. Cuman salah satunya juga sama, udah ARC gitu. Oke, dari desain TV udah, sekarang berpaling ke desain remote-nya. Nah, ini adalah desain remote yang Xiaomi, sedangkan ini adalah desain remote yang SAP. Kalau dari remote-nya, jujur admin sendiri tetap lebih suka yang SAP ini. Jadi dia lebih inovatif gitu modelnya, nggak monoton kayak punya Xiaomi. Kalau Xiaomi itu sebenarnya hampir mirip seperti remote smart TV atau remote TV yang zaman dulu, nggak ada bedanya ya, panjang seperti ini. Dan untuk dipegang itu juga lebih feelingnya lebih enak yang SAP karena di sini dibuat lengkungan, jadi pas aja gitu sama tangan kita. Dan enaknya lagi naruhnya bisa berdiri seperti ini. Nah, kayak gitu kelihatan lebih keren kan. Tadi jelas nggak bisa. Nah, nggak bisa ya, jadi ini harus tidur penaruhnya. Kalau dari konektivitas remote-nya sama, ini sudah sama-sama menggunakan Bluetooth, jadi tanpa harus menghadap ke TV-nya dia tetap bisa dioperasikan gitu.
Kalau untuk dari tombol-tombolnya juga sebenarnya nggak jauh berbeda ya, ada shortcut ke beberapa aplikasi favorit seperti Netflix, YouTube, dan ada Prime Video juga kalau di Xiaomi. Kalau di Sharp hanya ada YouTube sama Netflix. Kemudian juga sudah ada mic-nya, jadi sudah mendukung Google Voice ya atau Google Assistant gitu. Nggak jauh berbeda, dan penggunaan baterainya juga sama, baterai remote pada umumnya yang model kecil itu ya, bukan baterai jam dinding. Sekarang kita bahas dari segi software yang sama-sama menggunakan Google TV. Secara tampilan ya pastinya nggak ada bedanya ya, Google TV ya seperti ini. Cuman di Xiaomi ditambahin UI baru yang namanya Patchwall, itu UI bawaan Xiaomi sendiri. Nah seperti ini. Kalau di Sharp sudah pokoknya dapatnya dari Google TV apa, ya udah itu yang dimasukkan ya gitu. Untuk dukungan aplikasinya nggak perlu ditanya, pastinya juga sama persis, nggak ada bedanya. Kita coba dari storage-nya sekarang, cek storage sama versi Google TV-nya. Lebih baruan yang mana? Sistem tentang kalau di sini nama perangkat bagus ya, dikasih label bahwa dia memang produknya Sharp Aquos TV. Nah, sedangkan untuk yang Xiaomi di sini tertulisnya Google TV, bukan Xiaomi Google TV kayak gitu. Kemudian untuk versi OS Android-nya ternyata sama-sama sudah menggunakan versi OS Android 11, dan level keamanan patch-nya yang paling baru Maret, April, Mei. Oh, berarti yang paling baru Xiaomi ya. Beda beberapa bulan aja sih tapi. Oke, yang selanjutnya setelah sisi software, kita cek juga penyimpanannya. Lebih gede yang mana sih? Nah, ternyata untuk ruang penyimpanan bersamanya sama ya. Free-nya itu dikasih 4 GB, yang Xiaomi 4,4 GB, yang Sharp 4,3 GB kayak gitu. Ini karena sudah kepotong aplikasi juga ya. Kalau ini kan masih belum. Nih, aplikasi 1,7 GB, yang ini 1,9 GB. Oke, dari jenis panel yang dipakai sendiri juga ternyata berbeda teman-teman. Kalau untuk yang Xiaomi dia sudah IPS panel, kalau untuk yang Sharp dia masih menggunakan VA panel. Cuman dari kedua panel ini sebenarnya ada sisi plus minusnya ya. Nanti saya jelasin ketika compare gambar. Sekarang kita coba cari konten yang sama dulu biar kita tahu perbedaan saturasi warnanya, kemudian kecerahannya kayak gitu. Sama kita tes suaranya juga ya. Untuk kedua TV ini juga sudah support Dolby ya kalau untuk software suaranya. Oke, sekarang kita coba compare dari segi warnanya ya teman-teman. Nah, dari sini kelihatan banget ya. Teman-teman nilai sendiri lah, saya nggak perlu menjelaskan lebih detailnya, teman-teman nilai sendiri. Lebih bagus VA panel atau IPS panel dari segi warna. Gitu. Kelihatan di kamera bedanya, kelihatan ya. Dan disclaimer dulu, ini settingan otomatis standar semua ya, kita nggak nyeting dari segi warna ataupun kecerahannya. Jadi benar-benar bawaan dari TV pertama kali hidup, kita nggak setting, langsung kita compare gitu. Oke, ini di gambar kedua ya, makin kelihatan ya. Nah, langitnya, kemudian kontrasnya. Cuman memang kalau VA panel itu kelebihannya dia lebih terang daripada IPS dari segi cahayanya ya, pencahayaannya, atau mungkin white balance-nya. Jadi dia lebih kelihatan memang keputih-putihan tapi lebih terang. Kalau yang IPS dia lebih menonjolkan ke sisi warnanya. Warnanya itu benar-benar dibuat tajam nggak gitu. Dan viewing angle-nya atau mau kita lihat dari samping sini ataupun sudut sebelah sana, yang IPS itu warnanya tetap jelas. Nah, kelihatan kan yang IPS tetap jelas, dan sedangkan yang punya Sharp itu kelihatan ya. Ya kalian nilai sendirilah perbandingan VA sama IPS itu dari viewing angle. Kalau admin sendiri udah jujur aja, admin lebih suka yang layar IPS. Selain dari warnanya lebih mencolok, wide angle lebih luas,
Kemudian dari segi durabilitas, IPS itu udah hard panel pastinya. Nah, jadi lebih tahan terhadap benturan. Sedangkan untuk yang via panel, dia masih soft panel. Jadi kita harus hati-hati, nggak sembarangan ngebentur TV atau ngelempar TV pakai barang-barang kalau kita lagi marah. Nah, kalau udah gambar udah jelas ya, ini nggak perlu saya jelasin lagi. Ini juga saya nggak ngatur, cuman ini yang berbeda, Mbak. Ternyata si SAP ini udah dukung konten SDR, yang Xiaomi belum. Kecilin dulu. Jadi gimana cara tahu perbedaannya? Kita cek aja resolusi di YouTube-nya. Ketika kita mau ngatur resolusi, pasti yang sudah support SDR itu dia akan kelihatan, ada tulisannya. Nah, kayak gini. 1080/60 SDR, yang ini 1080/60 kayak gitu. Cuman kalau dari segi resolusi sama-sama Full HD ini kedua TV ini. Oke, saya coba ya yang SAP kita atur pakai warnanya, apakah bisa sama seperti IPS atau enggak, atau tetap mentok seperti ini. Status. Coba kita atur dulu. Ya, oke, ini tadi sudah coba saya atur yang gambarnya si SAP di pengaturan. Mungkin bisa lebih memperbaiki warnanya kayak gitu ya. Ternyata tetap sama aja deh. Tetap yang punya Xiaomi, IPS-nya Xiaomi emang dari segi warna lebih bagus. Kita coba konten suara ya, konten musik biar kita tahu bedanya speakernya kayak gitu. Oke, sekarang kita compare audionya, speakernya, keluaran speaker eksternalnya. Ini saya set ke sama-sama 50 ya, 50%. Oke, sekarang saya coba yang Xiaomi ya. Dia monggo. Kalau dari segi suaranya, kalau dari segi suara, dari segi dentuman, kemudian kerasnya, memang SAP lebih keras. Apa mungkin karena dia ini ya, desain speakernya itu di sini di bawah ini ditambahin kayak semacam plastik yang menghadap ke depan. Jadi mungkin pantulan suaranya lebih maksimal dibandingkan yang Xiaomi. Nah, Xiaomi sendiri ini untuk suaranya lebih pelan sih, lebih kurang keluar powernya. Tapi kalau dari clearnya, menurut saya lebih clear yang Xiaomi. Jadi bening banget dia, kayak suara petikan gitar akustik itu dia lebih jering, lebih bening. Nah, lebih low noise. Oke, itu dari suara. Sekarang kita mau coba dari responsibilitas UI-nya. Ketika kita sama-sama ngebuka aplikasi secara bersamaan, mana yang paling cepat kayak gitu. Karena kan kendalanya orang-orang biasanya yang pakai TV Android itu lama-lama kayak performanya atau mungkin kinerjanya itu agak sedikit lagging ya daripada ketika dia pas beli baru gitu. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba tes dari segi responsibilitas UI-nya atau si TV-nya dalam menangani pembukaan banyak aplikasi. Sekarang kita coba pertama, kita sama-sama buka aplikasi YouTube dulu.
respon mana yang lebih cepat? Oh, ternyata Xiaomi lebih cepat ya, seperkian detik dibandingkan yang punyanya Sharp. Kita balik di home lagi. Nah, Xiaomi lebih cepat lagi ketika balik di home dibandingkan yang Sharp. Sekarang kita coba cek, buka Netflix. 1, 2, 3. Oke, ternyata masih lebih unggul yang Xiaomi. Kita coba balik ke home. Jadi ada 2 aplikasi yang sudah berjalan ya. 1, 2, 3. Nah, Xiaomi lebih responsif. Apa karena remote-nya lebih dekat? Enggak deh, kita agak jauhan. Sekarang aku coba mendekat ke yang Sharp biar kelihatan fair ya. Emang video. Sekarang kita coba buka video. 1, 2, 3. Ini agak lama. Oke, ternyata Sharp lebih kenceng ya untuk pembukaan video. Versi terbaru tersedia. Oke, sekarang berarti sudah 3 aplikasi. Kita coba balik ke home. Oh, keliru, nggak kepencet. 1, 2, wis yo, kepencet yo. Di mau pas nonton video. Xiaomi itu teman. Oke, cepetan Xiaomi ternyata. Ini Prime Video. 1, 2, 3. Oke, ini logonya muncul duluan dibanding yang punya Sharp. 1, 2, 3, home. Oh, Sharp duluan. Oke, itu jadi dari tes performa singkat kita aja ya, buka tutup aplikasinya dan kembali ke home. Sebenarnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu banyaknya aplikasi yang kita install atau penyimpanan yang mulai penuh. Itu sebenarnya juga bisa menjadi faktor TV Android menjadi lambat dibandingkan ketika kita beli TV baru kayak gitu, saat beli TV baru. Oke, kesimpulannya adalah mungkin ini gimana ya, dari segi harganya dulu deh. Xiaomi ini harganya murah banget dengan benefit yang didapat. Dari segi price to performance-nya ini paling bagus di kita. Harganya cuma 2.900.000 tapi udah dapat TV yang sebagus ini. Gambarnya bagus, audionya lumayan, kemudian fiturnya juga sudah komplit. Nah, sedangkan untuk yang Sharp sendiri harganya ini di harga 3,5 sampai 3,8 tergantung dari promo. Cuman gini, kalau misalnya balik lagi ke kalian, Sharp ini benefitnya adalah dia berani ngasih garansi 5 tahun, sedangkan untuk yang Xiaomi garansinya cuma 1 tahun. Jadi buat kalian yang ingin lebih aman atau ingin lebih safety buat jangka panjang, mungkin bisa pilih Sharp ya, karena dia berani ngasih garansi 5 tahun. Cuman kalau dari kalian yang mungkin tidak memperhatikan keawetan atau mungkin jangka panjangnya, bisa pilih Xiaomi karena dari price to performance-nya memang paling bagus. Itu udah kita akui dan barusan juga kita tes. Oke, semoga video ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang sedang cari TV 42 in, dan misalnya kalian sudah ada pengalaman dengan menggunakan kedua TV ini, boleh sharing-sharing ya di kolom komen. Dan misalnya juga kalian berminat dengan kedua TV ini, bisa langsung kontak admin di kolom deskripsi. Oke, saya Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.